Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan hadirkan satu informasi ini. Pemirsa, Ditres Cyber Polda Bali menangkap 6 pelaku sindikat pengumpul data pribadi yang dikirim ke Kamboja untuk digunakan judi online. Pelaku membujuk korban membuka rekening bank dengan imbalan Rp500.000. Inilah 6 tersangka pelaku sindikat pengumpul data pribadi di Bali yang terafiliasi dengan sindikat judi online di Kamboja. Kasus ini terungkap setelah 3 orang korban melapor ke polisi karena didatangi pihak bank atas dugaan transaksi mencurigakan di rekening atas nama mereka. Dalam modusnya, para pelaku membujuk korban membuka rekening bank menggunakan data pribadi korban. Korban diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp500.000 dan diyakinkan tidak mendapat masalah. Handphone yang telah terisi data dan rekening korban lalu dikirim para tersangka ke S, otak sindikat yang masih buron untuk digunakan jaringan judi online di Kamboja. Sindikat yang beroperasi sejak September 2024 ini telah berhasil mengumpulkan data pribadi hingga ratusan korban. Setiap satu rekening, para tersangka mendapatkan upah sebesar Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Kita lanjutkan diskusi kita. Kebetulan ada narasumber yang sudah juga bergabung malam hari ini. Ada Pak Ogroseno, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri 2013-2014. Selamat malam Pak Ogroseno. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak Ogroseno, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai data yang juga disampaikan oleh PPATK tentunya mengenai adanya proyeksi perputaran uang judi online tahun ini yang meningkat 3 kali lipat Pak Ogroseno. Dan ini juga ada data yang disampaikan juga bahwa lebih dari 500.000 penerima bansos ini diduga juga bermain judi online. Nah, pertanyaan yang saya tanyakan ke Pak Ogroseno, apa sih yang membuat permasalahan judi online ini nggak selesai-selesai Pak di Indonesia? Ya, penanganan judi online ini masih sama nggak dengan penanganan judi tahun 90-an? Beda. Ya, kalau penanganan tahun 90-an itu saya mengalami juga waktu masih Kapolsek Kasatserse, kita beli kaset. Kemudian dititipkan petugas Telkom, direkam nomor teleponnya, karena judi itu kan di satu lokasi misalnya. Itu berkaset-kaset dikumpulkan. Jadi polanya harus berubah. Kalau dulu penanganan judi oleh unit judi susila di tiap-tiap Polda juga ada, di Polres juga ada. Nah sekarang dengan perkembangan IT ini, kalau saya lihat dengan berita-berita di media sosial itu, korbannya sudah cukup banyak. Jadi seharusnya ini masuk transnational crime, kejahatan transnasional, sehingga ya kejadian di Kementerian Komdigi ya. Bagi saya Komdigi ini penegakan hukumnya tidak ada. Buat apa disiapkan operator banyak untuk memonitor situs-situs judi di situ, dan faktanya juga akhirnya terlibat di situ kan petugas dari Komdigi sendiri di situ, ya kan? Jadi menurut saya sebaiknya penanganan masalah judi online ini sudah terstruktur, sistematis dan masif itu ditangani oleh bagian transnational crime di Barreskrim. Tidak lagi harus diserahkan kepada Polda ataupun kepada Polres-Polres dan sebagainya. Ini sudah perkembangan teknologi. Kejahatan terhadap berkaitan dengan judi ini bukan lagi masalah tahun 90, sudah tahun 2025 atau mungkin lebih loncatnya lebih jauh lagi seperti itu. Nah, jadi menurut saya tahun 2006 saya berkunjung ke kepolisian Korea yang bertugas menangani masalah di cyber ya gitu. Jadi ke depan nanti sebetulnya tidak dibutuhkan Interpol untuk menangani masalah, bukan tidak dibutuhkan dihilangkan, tidak. Komunikasi model Interpol tidak dibutuhkan penanganan kejahatan yang menggunakan IT. Mereka butuh kontak person. Misalnya di Indonesia harus ada kontak person polisi di Kamboja siapa, sehingga kalau ada kejahatan yang berkaitan dengan judi yang online berkaitan Kamboja, ini polisi Indonesia langsung berangkat. Tapi kontak person dengan polisi di Kamboja, mereka ya pakai paspor biasa saja, karena mereka butuh kecepatan waktu seperti itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan penanganan judi online nanti menjadi penanganan yang sangat serius, super serius,
ditangani khusus oleh detasemen atau unit khusus atau satuan tugas khusus di kejahatan transnasional, sudah lintas bangsa seperti itu. Sudah lintas bangsa dan harusnya masuk transnational crime. Ya. Tapi ada nggak menurut Anda indikasi adanya pembiaran begitu ataupun pelindung dari oknum tertentu dalam kasus judi online? Ya, saya melihat dengan perkembangan teknologi sekarang itu di suatu lembaga negara atau kementerian itu ya, bagian R&D ya, Research and Development atau Litbang lah, itu harusnya dikembangkan secara optimal. Itulah yang memberikan saran. Jadi hal-hal yang masih berbau konvensional ini tugas-tugas yang lama, kecuali yang patroli, misalnya pengawalan dan sebagainya, itu kan masih menggunakan manusia yang seperti yang dulu seperti itu, karena polisi itu tidak bisa digantikan alat. Jadi polisi tetap oleh manusia seperti itu. Jadi mudah-mudahan R&D dengan perkembangan teknologi, perkembangan kejahatan ini bisa berperan maksimal, tidak hanya mengurusi misalnya standar senjata, standar perlengkapan lain tidak perlu. Jadi standar bagaimana menghadapi kejahatan yang selalu berkembang ini juga mungkin perlu dievaluasi di bagian Litbang Polri yang ada kalau di Polri itu aja. Oke, perlu ada evaluasi khususnya di Litbang Polri. Saya mau ke Abah kalau begitu. Abah, kita bicara soal memutus ya server-server dari judi online ini. Tantangannya sampai saat ini tuh apa sehingga nampaknya masih terus menghambat dan jadi kesulitan untuk memutus server-server judi online? Dua hal, mampunya mampu, mau nggak? Karena saya pikir begini, ya kita bicara soal digital, ketemu angka 570.000, itu kalau kita angka sebagai kita jejer, panjang, ribet. Tapi kalau kita bilangnya adalah pekerjaan digital, itu bukan pekerjaan berhari-hari. Ya, aplikasi yang melakukan screening. Nah, semua kegiatan tersebut bukan berarti ke 571.000 server kan. Servernya pelayanannya hanya sedikit itu saja. Ya, yang tadi saya bilang kalau Komdigi-nya mau dilibatkan, mudah kita untuk mengerucutkan hal ini. Akhirnya kelihatan berapa URL ya, berapa area, berapa server saja yang kemudian menjadi fokus akses dari berbagai banyaknya nomor. Dan kemudian saat mereka melakukan broadcast, nomor-nomor ini kan kayaknya kan disebar nih di proxy kemana-mana. Ujung-ujungnya kan ada, sekali lagi yang saya bilang, sisi OTP tersebut, one time password. One time servernya juga nggak dari banyak tempat, jadi hanya dari suatu titik yang meladeni sebetulnya servernya di situ banyak. Jadi kelihatan akhirnya cuma satu aja yang untuk mengirim OTP-nya. Nah, tinggal dicelacak kalau mau, Komdigi-nya mau nggak lagi tinggal melacak di sini, satu OTP di sini, mengirimnya ke beberapa nomor mana. Ya. Jadi dan nggak perlu siapa manual, nggak periksanya nggak manual. Gitu loh, tinggal sekarang kembali selalu saya bilang dari dulu Komdigi, zamannya dari mulai Kominfo juga gitu. Dan mereka yang melindungi sekarang kan layanan judi online. Pernah kita bahas juga ya, masih di TV One juga gitu loh. Nah, kalau di sini sekarang ada suatu kemauan dan kemudian tahu langkahnya seperti itu, bisa. Yang dia kontak orang-orang yang benar mau memberantas, ya harusnya bisa. Tetapi kalau yang dia kontak orang-orang yang nggak mau memberantas, bahkan memberikan keuntungan kepada oknum-oknum, ya otomatis hal yang kayaknya mudah di sini dia bilang, oh ini kayaknya aja mudah padahal sulit loh. Ini sebetulnya kayaknya sulit padahal mudah. Mau nggak berpikirnya gitu? Kalau bilangnya kayaknya mudah tetapi sulit, akhirnya nggak ada yang mau mengerjakan. Tetapi kalau kita bilang kayaknya sulit tapi mungkin mudah, dan kita laksanakan dari visinya bahwa ini mudah. Bicaranya dibantu sama digital. Dan AI kita bisa melakukan dari sini apa? Ya dia yang melakukan analisa bukan manusia. Kalau manusia berpikirnya kan rancu ya. Tapi kalau AI mau beberapa titik pun kemudian analisanya itu bisa ketahuan. Bukan AI dalam arti untuk interaksi, AI ini bukan yang kayak ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dia mensinergikan data-data yang kelihatan berbeda-beda ini menjadi satu alur data yang bisa tertelusuri. Oke, baik. Kita mau menuju ke Pak Danang kalau begitu. Pak Danang, dari PPATK merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Abah tentunya. Dan kami juga penasaran ya, ini kan tadi juga sudah disinggung soal rekening gitu. Ini kemudian bagaimana banyak rekening lama, kemudian yang nggak aktif ini tiba-tiba saja dipakai untuk transaksi ilegal. Data yang dimiliki oleh PPATK sejauh ini seperti apa sih Pak Danang? Jadi begini, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Yang dimaksud dengan berputar sampai layer 2, 3, 4 itu adalah di level bandar. Jadi kami mulai menganalisisnya itu dari rekening deposit.
rekening deposit ini adalah rekening yang menerima deposit dari para pemain. Inilah yang diputar-putar oleh bandar sampai nanti ke luar negeri dengan berbagai macam cara. Nah, yang kami sandingkan dengan data bansos itu adalah para pihak yang 9,7 juta ini yang melakukan deposit ke rekening tersebut, ke rekening ini. Ini kan statis, pemain ini statis, yang dipakai adalah ya udah rekening itu atau e-wallet itu gitu ya. Jadi ini datanya statis. Yang bergerak, yang kemana-mana itu adalah uang dari bandar. Bagaimana dia menerima deposit lalu dipindahkan ke sebagian ke rekening withdrawal, sebagian untuk pembayaran admin, untuk tadi seperti disampaikan di berita sebelumnya untuk membeli rekening dan sebagainya. Inilah yang kami deteksi. Nah, selain dari jual beli rekening itu memang ada peretasan rekening dan sebagainya, dan sekarang juga di perbankan bisa membuka rekening secara digital. Ini juga bisa secara AI orang lain tapi dengan ID yang berbeda ini bisa membuka rekening dan sebagainya. Ini bagaimana mereka menginfiltrasi sistem keuangan supaya tetap bisa menerima deposit tanpa ketahuan siapa sebenarnya yang pemilik rekeningnya. Jadi kami follow the money sampai ingin mengetahui siapa sih beneficial owner dari jaringan ini. Demikian. Oke, Pak Danang, tapi bisa juga nggak di rekening bandar itu kemudian dideteksi bahwa ini adalah rekening bandar dan kemudian juga rekening tersebut ini diblokir? Ya, itu kami lakukan, sudah 28.000 rekening lebih kami blokir. Nah, ini kami sampaikan ke penyidik. Nah, ini sudah penanganannya juga sudah berkembang dengan cukup baik, Mbak. Kemarin ada hotel yang disita dan sekarang sudah proses persidangan. Juga ada kemarin berapa 600 miliar dan 300 miliar sudah disita, dilakukan penyidikan dan sebagainya. Nah, untuk rekening-rekening yang tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya, ini kami bekerja sama dengan Barreskrim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2013. Uang ini kami sampaikan ke pengadilan agar dapat disita oleh negara karena memang pemilik aslinya sudah tidak ketahuan. Jadi ada berbagai macam cara, Mbak ya, penyidikan dan Perma 1 tahun 2013. Oke, kalau untuk rekening bandar sendiri bagaimana kemudian cara mendeteksinya? Ya, kami kan follow the money. Nah, untuk sampai ke ultimate beneficial owner itu memang mereka melakukan berbagai macam cara supaya tidak teridentifikasi. Pertama, kami identifikasi mereka menukarkan ke falas sehingga putus. Lalu yang kedua, mereka menggunakan aset kripto. Jadi tahun 2023 itu belum banyak menggunakan aset kripto, tahun 2024 hampir 28 triliun itu dilarikan keluar ke exchange luar negeri, ke wallet luar negeri, private wallet luar negeri menggunakan aset kripto. Lalu istilahnya modus-modus itu terus berkembang. Dulu sempat menggunakan shell company sehingga kami bisa identifikasi, sekarang sudah jarang digunakan. Depositnya pun juga begitu. Deposit dulu banyak di rekening yang bisa diidentifikasi, sekarang mereka menggunakan QRIS yang lebih panjang rantai untuk kami mengidentifikasi rekening tersebut. Demikian. Oke, apakah juga terdeteksi oleh PPATK mengenai transaksi barang? Minimalnya itu seperti apa? Transaksi, ya, transaksi ini kan transaksi pengguna. Kalau iya, transaksi pengguna ini kan berbeda, Mbak. Pemain dan bandar. Jadi kita harus pisahkan nih. Kalau pemain itu benar-benar yang bermain aja, dia deposit habis itu menang kalah ya udah di situ aja. Yang berputar-putar ini adalah rekening bandar. Dan memang kami identifikasi jaringannya ada dua, yang di dalam negeri dan di luar negeri ya. Yang di dalam negeri ini kan ada yang bertugas untuk mencari rekening, bertugas mencari QRIS fiktif, bertugas mencari wallet yang bisa, wallet kripto yang bisa dibeli untuk memutar uangnya. Jadi udah ada sistematis sedemikian rupa. Nah, inilah yang bisa dilakukan penyidikan oleh Barreskrim. Salah satunya yang kemarin dilarikan uangnya untuk membangun hotel dan sebagainya itu kan sudah diidentifikasi dan sekarang sedang dalam persidangan gitu ya.
Jadi memang berbagai macam cara ada yang dilarikan untuk membeli aset, untuk membeli obligasi, ini sudah kami identifikasi semua dan sedang dalam proses penanganan di Barreskrim. Saya kira demikian. Oke, saya mau ke Mas Septa kalau begitu. Mas Septa, bagaimana kemudian kita bisa mencegah tentunya para penerima bansos ini untuk tidak terjerat dengan namanya judi online, Mas Septa? Ya, solusinya saya kira kalau penegakan hukum tadi sudah dijelaskan ya. Tapi sebetulnya kita bergantung pada penegakan hukum juga sulit ya kalau itu semata. Karena penjara juga nggak muat kalau semuanya kita pakai pendekatan itu ya. Di sisi lain juga sanksi sosial ini juga susah karena kalau dulu orang judinya di sudut-sudut pasar bisa digerebek gitu kan. Kalau sekarang di kamar orang nggak tahu dia pelaku judi atau tidak. Nah memang sebetulnya yang kalau kita bicara bagaimana mencegahnya dengan situasi ya dunia yang semakin bebas, kalau kita bicara politik ya demokrasi, kalau kita bicara komunikasi, expression itu ya internet. Nah sebetulnya semakin terbuka ruang itu sebetulnya yang perlu dibekali itu adalah kapasitas sebetulnya, kapasitas orang ya. Nah itu kapasitas orang ini banyak, pendidikan dan sebagainya. Tapi yang paling penting yang menurut saya yang kita itu semakin jarang mengadres itu adalah keluarga sebetulnya. Keluarga itu atau disebut nuclear family itu, keluarga inti, ini sebetulnya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Jadi ketahanan sosial kita itu di situ. Nah orang tua ini kan sebetulnya kalau kita lihat datanya ini kan juga anak-anak muda kan semakin banyak ini kan. Itu kan juga tidak diberi bekal yang cukup untuk mengenali simptom-simptom dari masalah ini. Ya, nah itu perlu orang tua ini perlu ada pelibatan yang lebih masif ya. Secara struktural itu perlu program-program dari pemerintah itu bagaimana orang tua ini mampu mendeteksi dini perilaku-perilaku anak-anak muda yang mengarah ke situ sehingga intervensinya itu bisa sejak dini gitu ya. Nah, karena yang bisa terbuka itu juga orang tua dengan anak kan. Kalau dalam lingkup yang lebih besar dari itu kita biasanya tertutup ya. Nah, jadi saya kira policy-nya selain tadi ya secara struktural harus diadres semua hukum, kebijakan dari Komdigi, pemblokiran, keuangan tadi, tapi juga secara sosial ini juga harus ada program itu sehingga ini bisa dicegah secara dini. Oke, perlu dan juga penting adanya edukasi dan juga melibatkan orang tua tentunya untuk mendeteksi adanya indikasi jika memang terlibat judi online. Pak Ogroseno, apa sih yang seharusnya dilakukan begitu untuk kemudian menghindari adanya angka judi online ini semakin meningkat tentunya? Ya, kan judi online ini sudah merupakan dari kejahatan. Mungkin masuk kategori serious crime ya, kejahatan serius. Jadi memang saatnya didiagnosa nih, didiagnosa mana yang harus dicari sentralnya yang bisa dimatikan di mana pusatnya. Jadi bagi saya kekuatan di kepolisian tadi dalam penegakan hukum, Komdigi tidak punya hak untuk menyidik 303 judi. Apalagi 303B, apalagi pasal 27 ITE tadi kan kaitan. Di sini harusnya kepolisian ditingkatkan untuk bisa sekali lagi saya katakan mendiagnosa di mana titiknya tadi. Jangan sampai nanti yang dicari malah yang penerima bantuan sosial tadi diproses tapi di pusatnya enggak. Ya. Jadi setelah didiagnosa baru ditindak di situ. Jadi anggap aja membuat OTT judi online. Jadi menebar jala untuk bisa menangkap semuanya seperti itu. Kalau hanya temporari saja, kemudian hanya salah satu titik saja. Jadi bagi saya peran Komdigi tadi adalah bagian strategi kebijakan di pemerintah tingkat pusat. Nah, penegakan hukum diperkuat di Polri tadi. Jangan lagi Komdigi ngawasi, akhirnya seperti ya mohon maaf saya katakan begini. Kalau judi yang konvensional, main judi di satu gedung, di satu rumah, ya kan? Kemudian pasti ada yang jaga di luar nih. Nah, yang jaga di luar untuk menjaga jangan sampai aparat bisa masuk. Ya kan? Sekarang sama dengan situs judi online diawasi oleh Komdigi. Yang ngawasi terlibat. Tapi dia tidak bisa menindak. Ya kan sama dengan yang dulu jaga gedung judi dulu di luar ini kan Komdigi seperti itu. Jadi bagi saya ya kepolisian yang menindak, Komdigi bikin strategi di situ kebijakan bagaimana. Mungkin dalam rapat koordinasi silakan ikut ya.
Jadi tidak perlu seolah-olah bahwa urusan IT itu Komdigi semuanya, tidak akan mampu lah, ya kan? Pasalnya KUHP, Komdigi nggak bisa menindak. Apakah Komdigi menggunakan PPNS? PPNS juga tidak bisa menindak judi online di situ. Jadi ini ada semacam strategi yang salah, seolah-olah kalau sudah dibentuk pengawas dari Komdigi mengawasi situs-situs tadi, kemudian aman dari judi online. Ternyata malah lebih masif di situ karena semuanya terlibat. Ya, jadi sekali lagi peran Polri dalam penegakan hukum terhadap judi online ini mungkin segera dibenahi dan dikategorikan bahwa judi online ini sudah merupakan transnational crime, kejahatan lintas bangsa, lintas negara, dan saatnya berkoordinasi dengan kepolisian di negara Asia Tenggara dulu, Asia dan seluruh dunia untuk bisa memberantas ini. Dan tidak sulit lah. Di seluruh Asia Tenggara mungkin pusatnya Kamboja. Atau beberapa negara lagi tertentu, tapi tidak seluruh negara dunia ini pasti ada sentralnya judi online, karena polisi di beberapa negara juga pasti aktif mengawasi hal seperti ini. Nah, inilah yang harus dikembangkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia ke depan terhadap penindakan atau pemberantasan masalah kejahatan judi online ini. Oke, tadi Pak Ogroseno menyinggung soal sinergitas yang harusnya dilakukan antara pihak kepolisian dan juga Komdigi begitu. Tapi tadi juga sudah disinggung oleh PPATK soal follow the money. Apakah mengenai dari sisi kepolisian juga menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak TK, follow the money, sistemnya seperti apa? Ditahan nanti ya Pak Ogroseno, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda.